Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Farmasis Muda Universitas Jember, kembali lagi di siaran rutin kita setiap bulannya, yaitu Podcast Cakrawala. Di episode kedua ini, aku, Givari dan Alta, mengundang teman-teman untuk dengerin bahasan kita bersama The Pioneers of Brilliance. Siapa sih Pioneers of Brilliance itu? Stay tune ya guys. Departemen Akademik dan Prestasi merupakan salah satu bagian yang penting untuk menunjang mahasiswa dalam upaya mengembangkan kompetensi diri, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, di sini kami bersama pelopor utama dari departemen yang keren ini nih, yaitu Kak Laili dan Kak Alfi. Halo kakak-kakak. Halo Givari. Halo Givari. Halo kakak-kakak. Wah, terima kasih ya Kak sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk datang dan bercengkrama bersama kami di podcast Cakrawala. Mungkin kita bisa kenal lebih dekat nih dengan para narasumber kita. Kita bisa mulai ya dari Kak Laili. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama aku Laili Taskia Hanim, biasa dipanggil Laili. Nah, alhamdulillah tahun ini aku diamanai oleh teman-teman, khususnya Ketua BEMku, untuk menjadi Kepala Departemen Akademi dan Prestasi. Atau biasanya teman-teman nih lebih sering manggilnya dengan Departemen Akpres. Nah, di sini aku juga nggak sendiri, aku ditemenin oleh salah satu stafku. Oke, langsung aja ada Kak Alfi. Oke, baik. Terima kasih Kak Laili atas waktunya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman podcast Cakrawala. Perkenalkan, saya Alfiani Ditermasari. Mungkin teman-teman bisa manggil Alfi ya. Oke, jadi tahun 2022 ini di Departemen Akademik dan Prestasi, saya diamanai oleh Kak Laili, Kepala Departemen saya, sebagai Kepala Bidang Pendidikan dan Keilmuan. Dan di sini nanti saya akan menemani Kepala Departemen saya, Kak Laili, di podcast Cakrawala ini. Oke, salam kenal semuanya. Wah, salam kenal juga nih untuk kakak-kakak. Nah, kita langsung aja ya masuk ke perbincangan kita malam hari ini nih. Nah, sudah jadi harapan kita semua ya Kak, kalau di setiap kabinet itu mempunyai inovasi dan sesuatu yang baru. Kira-kira nih dari Departemen Akpres, ada inovasi nggak nih di kabinet ini? Oke, untuk inovasi yang baru, mungkin aku mau kenalin dulu ya. Yang pasti yang baru ini anggota-anggotanya. Soalnya tahun sebelumnya itu udah intinya tinggal aku sendiri yang di Akpres. Jadi anggota-anggotanya ini baru semua gitu. Pada fresh-fresh semua. Oh iya teman-teman juga kalau misalnya mau kenalan sama anak-anak Akpres bisa langsung kepoin aja IG-nya BEM-FF UNES. Nah di situ ada siapa aja nih anak-anak Akpres. Kalian juga bisa langsung tanya-tanya tentang proker Akpres ke mereka atau bisa juga ngasih saran ke Akpres gitu. Terus untuk masuk ke proker Akpres tahun ini tuh ada 4. Yang pertama ada delegasi lomba. Nah, for your information aja teman-teman, kalau tahun sebelumnya itu delegasi lomba itu masih belum satu pintu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen ikut lomba, itu masih bingung gitu loh, harus daftarnya itu ke siapa, ke Karisma atau ke BEM gitu. Kalau misalnya ada lomba ini daftarnya ke siapa, ke Karisma atau ke BEM gitu. Jadi kalau tahun ini itu kita udah satu pintu, yaitu di BEM semua gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya daftarnya ke siapa gitu. Terus kalau yang kedua, mungkin delegasi lomba ini lebih up to date daripada tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman kalau sekarang lagi dengerin podcast juga bisa langsung kepoin Instagramnya Info Akpres. Nah di situ teman-teman bisa langsung mendapatkan berbagai macam informasi. Di situ juga udah ada alur kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba nih, kayak daftarnya gimana sih Kak? Itu udah ada semua di IG itu. Selain itu kita juga nge-share lomba-lomba tersebut di grup angkatan. Jadi teman-teman nggak harus selalu ngecek IG-nya Akpres. Soalnya kita juga nge-share di masing-masing grup angkatan. Terus kalau sekalian mau promosi juga ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut delegasi lomba, apa sih fasilitas yang diberikan oleh Akpres? Yang pertama, teman-teman itu bakal dicariin dosen pembimbing. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ngechat dosennya sendiri gitu. Soalnya dari panitia yang bakal nyariin dosen tersebut gitu. Terus yang kedua,
peserta nggak usah membayar biaya pendaftaran. Jadi kalian tinggal nyerahin bukti transfer biaya pendaftaran aja gitu loh. Kalian tinggal ikut lombanya aja, nggak usah ngeluarin duit gitu. Terus kalian juga nggak usah bikin TOR ataupun laporan akhir gitu. Soalnya itu semua itu panitia yang membuatkan. Jadi kalian tinggal fokus ikut lombanya aja gitu. Terus kalau proker yang kedua ada di Metikon. Nah, di Metikon ini sebenarnya nggak banyak perubahan sih dari tahun-tahun sebelumnya. Soalnya di sini kan kita fokusnya itu ngasih fasilitas ke teman-teman untuk belajar bareng gitu ya buat persiapan ujian. Nah, kalau inovasinya tahun ini kita ngadain reward buat peserta. Jadi pesertanya itu lebih aktif dan lebih semangat gitu ikut di Metikon. Terus tahun ini juga kita selalu ngasih tahu di poster kegiatan kita siapa mentornya. Jadi teman-teman kalau misalnya kenal sama mentor tersebut kayak, wah enak nih mentornya, aku jadi semangat ikut DMED gara-gara mentornya kakak ini gitu. Nah itu teman-teman bisa jadi semangat ikut DMED-nya. Terus untuk proker yang ketiga yaitu PCC. Jadi PCC ini proker pasien counseling community. Isinya kita itu memberikan pelatihan gitu tentang counseling yang baik kepada pasien itu gimana. Terus nanti output yang diharapkan itu ada yang ikut lomba PCI. Nah, untuk for your information juga kegiatan PCC ini udah selesai ya teman-teman, udah selesai terlaksana untuk kegiatan utamanya. Nah, tahun ini tuh yang beda, kita ngundang ada kakak yang ahli atau yang sering menjuarai lomba PCI gitu. Kemarin kita mengundang Kak Arma dari Universitas Sanata Dharma. Nah, jadi waktu itu kita sharing-sharing gambaran lomba PCI itu gimana sih, terus persiapannya itu apa aja, tips-tips menang itu apa aja sih Kak gitu. Terus misalnya kalian juga belum pernah ikut lomba PCI, nah di sini kayak ya nggak apa-apa kita sharing bareng gitu, nggak usah takut. Terus tahun ini juga ada follow up-nya, habis pemberian materi itu kita rencananya habis Hari Raya Idul Fitri ini ada latihan rutin gitu beberapa kali untuk peserta yang emang niat pengen ikut lomba gitu. Jadi di sini nanti kita mencarikan dosen juga, dosen pembimbing, terus kita ada beberapa kali latihan gitu. Jadi benar-benar harapannya ada output yang peserta yang ingin ikut lomba gitu. Terus proker terakhir itu polimer, ini kayak proker besar, proker akbarnya Akpres gitu ya. Jadi polimer itu semacam acara perlombaan untuk mahasiswa tingkat S1 dan siswa-siswi SMA SMK sederajat. Nah, yang baru dari polimer tahun ini tuh kita juga membuka cabang lomba untuk mahasiswa profesi atau PSPA nih. Jadi nggak hanya buat adik-adiknya aja yang bisa ikutan polimer, tetapi tahun ini kakak-kakak profesi itu juga bisa ikutan lomba polimer. Terus yang kedua, untuk periode lalu yang bisa diikuti oleh mahasiswa kan ada esai dan poster. Nah, tahun ini itu kita nambah cabang lomba, ada video competition. Jadi buat mahasiswa yang punya skill dalam kayak editing video atau tag video gitu ya, itu kalian bisa ikutan cabang lomba ini gitu. Mungkin untuk hal-hal lainnya tentang konsep yang baru itu bisa dijelasin sama Kak Alfi ya. Soalnya Kak Alfi selaku ketua panitia dari Polimer 2022 nih. Udah sih kalau dari aku, hal-hal yang baru dari Akpres itu. Wah, luar biasa banget nih Departemen Akpres di periode ini ya guys. Semoga pelaksanaan dari inovasi-inovasi tersebut dilancarkan ya Kak. Amin. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Laili sebelumnya, ada salah satu proker dari Akpres yang skalanya itu masif banget guys, yaitu polimer. Nah, yang mau kami tanyakan di sini Kak, gimana sih persiapan polimer tahun ini? Mungkin Kak Alfi bisa menjawab. Oke, wah terima kasih Alta. Jadi sebelum itu teman-teman alhamdulillah dan bismillah di periode kali ini seperti yang dibilang Kak Leli tadi, saya diamanati untuk memegang program kerja polimer yang memang benar kata Alta tadi, banyak sekali ya bidang perlombaan di dalamnya. Jadi untuk persiapan polimer sendiri itu udah mulai sejak bulan Januari kemarin ya, Januari 2022. Jadi udah jalan 4 bulan kalau dihitung sampai bulan ini, dan sejauh ini sangat aman dan alhamdulillah persiapan juga berjalan dengan baik. Meskipun ya memang wajar ya kalau ada struggle dikit, revisi dikit kayak gitu. Jadi
Alhamdulillahnya dari teman-teman panitia Polimer 2022 bisa nge-handle-nya dengan baik. Oke, dan rencananya minta doanya nih teman-teman, di bulan Mei nanti akan ada yang menarik nih dari Polimer. Mungkin tadi udah di-spill dikit nih sama Kak Laili, tapi tetap stay tune ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Poli yang udah nunggu kapan nih Polimer, nah bisa stay tune di sosial media kami, yaitu di Instagramnya ada @polimerffunej dan official TikToknya juga di polimerffunej gitu. Jadi jangan lupa untuk follow ya teman-teman. Karena tak hanya dari teman-teman D3S1 Farmasi aja nih yang bisa ikut lomba di Polimer tahun ini, tapi juga akan ada kategori baru yang berbeda nih di Polimer tahun ini. Jadi bisa ditunggu ya teman-teman. Bagi adik-adik di SMK ataupun SMA sederajat, juga jangan lupa untuk tetap stay tune, dan nanti kita akan ketemu di bulan September. Itu aja deh di-spill untuk Polimer tahun ini. Kayak gitu, semangat, see you di bulan Mei. Terima kasih. Wah, jadi guys, Sabila ya ikut memeriahkan Polimer tahun ini, bakal banyak dapat benefit loh. Nah, masa nggak mau? Nah, ditunggu ya partisipasinya. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita seputar Akpres. Mari kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu sesuatu yang nggak bosan-bosannya kita dengar dan perjuangkan. Apalagi kalau bukan RUU Kefarmasian. Kita mau dengar nih pandangan kakak-kakak mengenai isu ini gimana ya, Kak? Oke, baik. Isu yang sangat complicated ya teman-teman, RUU Kefarmasian. Oke, mungkin kalau dari sedikit banyak yang saya tahu tentang RUU Kefarmasian saat ini, itu masih dalam tahap perjuangan juga ya. Jadi mana dulu pernah saya dengar dari Isma Farsi itu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI ya, tepatnya mungkin di bulan November tahun lalu gitu, tahun 2021, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengadvokasikan RUU Kefarmasian. Jadi memang sangat benar keadaannya saat ini dan ke depannya Indonesia itu sangat membutuhkan RUU Kefarmasian sebagai salah satu ibaratnya benteng ketahanan bangsa gitu ya. Tentunya bukan hanya untuk kepentingan satu dua pihak saja, tapi ini adalah kepentingan kita semuanya dan masyarakat umum di seluruh Indonesia. Kita bercermin saja nih pada pandemi COVID-19, di mana sediaan farmasi seperti obat-obatan, alkes, dan lain sebagainya, itu menjadi fokus utama dalam upaya penanganan pandemi. Karena itu sudah saatnya nih persoalan kefarmasian ini diatur dalam sebuah undang-undang. Kalau di Indonesia sih supaya menjadi prolegnas prioritas ya, karena yang saya tahu memang benar untuk RUU Kefarmasian ini udah masuk ke prolegnas ya, tapi masih belum dijadikan sebagai prioritas seperti itu. Jadi siapa nih teman-teman yang akan terus memperjuangkannya? Ya tentu kita dong ya. Jadi yuk kita perjuangkan sama-sama, saling berpegang tangan agar RUU Kefarmasian ini segera punya jalan terangnya. Gitu. Well, gagasan yang sangat informatif ya teman-teman. Sebagai farmasis muda, sudah seharusnya kita selalu aware dengan isu-isu kefarmasian seperti RUU UF ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal merjuangin kan? Oke, mari kita beralih ke segmen berikutnya. Kakak di sini pasti sudah tahu ya kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjadi apoteker handal di masa depan. Yep, benar sekali, 10 stars of pharmacist. Pertanyaannya nih Kak, kira-kira selama kakak sudah berkecimpung di BEM, khususnya Departemen Akpres, nilai atau star apa yang kakak sudah peroleh dari mengemban tugas di BEM? Oke, kalau dari aku pribadi ya, selama di BEM, selama udah 3 tahun di BEM, mungkin yang terasa banget di aku itu yang long life learner. Nah, yaitu seorang farmasis kan harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri secara berkelanjutan. Nah, jadi selama di BEM ini aku banyak belajar banget tentang misalnya nih salah satunya tentang komunikasi. Jujur, aku itu orangnya emang kurang gitu dalam komunikasi, kayak kurang lancar, terus kurang intinya kayak belibet gitulah. Nah, selama di BEM ini aku jadi ya udah lumayan nih komunikasiku. Terus aku di BEM juga belajar mengambil keputusan, apalagi tahun ini kan aku jadi kadep ya. Nah, itu pasti ada saat-saat di mana staff-staff atau anak-anakku, biasanya aku manggilnya anak-anakku, itu minta pendapat gitu ke aku. Jadi aku tahu rasanya gimana dimintain pendapat, terus nyari solusi tentang permasalahan mereka, terus caranya nentuin keputusan itu gimana. Jadi ya itu membentuk
pribadiku gitu. Terus aku di BEM juga belajar berkoordinasi sama semua anggota BEM, gimana sih caranya berkoordinasi yang baik itu gitu. Misalnya aku jadi ketua pelaksana nih. Nah, aku pengennya konsep acaraku tuh kayak gini gitu. Gimana sih caraku mengkoordinasikan keinginanku itu biar bisa diterima sama semuanya gitu. Dan pendapatnya panitiaku juga dijadiin satu gitu loh. Terus kalau misalnya nih yang berhubungan dengan apres, biasanya contohnya tadi kan delegasi lomba. Nah, di dalam delegasi lomba itu kan kita sering-sering nyari info-info ya, nyari info lomba yang lagi dilaksanain itu apa gitu. Jadi kita harus selalu up to date gitu loh. Nah, jadi itu lama-lama itu jadi kebiasaan. Kalau kita itu sering-sering nyari informasi, sering-sering baca gitu, kita juga jadi riset gitu loh. Kira-kira lomba apa nih yang diminati sama mahasiswa farmasi gitu. Terus lomba apa nih yang sekarang lagi booming gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh membentuk pribadiku gitu. Nah, jadi ya selama di BEM itu aku banyak banget sih dapat pengetahuan dan keterampilan yang seterusnya tuh bakal aku pakai dan bakal aku terus belajar juga gitu loh ke depannya, nggak cuma berhenti di BEM aja, nggak cuma berhenti selama 3 tahun ini, jadi ke depannya masih bisa aku terapin gitu. Oke, jadi dari penjelasan kakak tadi, kita bisa tahu nih, kalau BEM itu merupakan salah satu jembatan untuk kita dapat memperoleh dan mengaplikasikan nilai-nilai 10 Stars of Pharmacist. Mungkin bahasan kita sampai di sini dulu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Laili dan Kak Alfi dari perkenalan Departemen Akademik dan Prestasi sampai akhirnya ke 10 Stars of Pharmacist. Untuk kedepannya, kita harap kita semua dapat terus tumbuh dan berkembang melalui organisasi kita yang tercinta ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat, Teman-teman, jaga kesehatan. terima kasih udah diundang di podcast Cakrawala. Terima kasih kembali kakak-kakak. Sampai di sini, see you on another episode.